Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini lagi-lagi Allah limpahkan kenikmatan tiada terkira kepada kita semuanya. Nikmat yang membuat kita duduk di sini. Nikmat yang membuat kita bersama. Yang insya Allah itu kita sadari dengan kebersamaan di sini ini tanpa kita sadari para hadirin jamaah rahimakumullah, kita merasa sebagai ikhwan, muslimin muslimat kulluhum ikhwani. Ya. Kita hadir di sini diikatkan oleh satu kesamaan iman dan kesamaan Islam. Ya. Yang mungkin belum kenal satu dengan yang lain terpanggil untuk datang ke sini dengan panggilan iman dan Islam. Yang itu belum tentu dialami oleh yang lain. Ya. Maka ini satu hal yang layak kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur yang kedua, negeri kita ini bukan negeri Arab Saudi yang didoakan langsung oleh penghulu para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagai negeri yang makmur, ya, hayatan thayyibah. Tapi negeri kita ini negeri yang pluralis, bahkan agamanya macam-macam, ya, dari yang Islam, yang monoteisme, sampai aliran kepercayaan, ya, sampai yang tidak beragama saja bisa hidup damai di negeri kita. Tentu ini bukan semata-mata hasil karya kita, ya. Tapi ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kisah yang pernah dicontohkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam melalui Nabi Khidir alaihissalam, yang mengisahkan bahwa anak soleh itu lahir dari simbah-simbah yang soleh. Bahwa doa seorang kakek nenek moyang kita yang soleh itu bisa jadi kita yang merasakan. Amanya Indonesia ini bisa jadi efek doa para pendahulu ulama-ulama Indonesia. Sehingga sehiruk pikuk apapun persengketaan di Indonesia ini, bersyukurlah kita tiada pertumpahan darah, tiada peperangan, tetap ada persaudaraan, ya. Seperbedaan apapun kita tentang Islam, ya, yang hari ini kadang meruncing isu tentang masalah mazhab, kita bersyukur sekali tidak seperti Suriah, tidak seperti negeri lain di Timur Tengah. Satu hal yang saya sendiri kadang tidak sadar, satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu saya mengajak lagi-lagi marilah kita syukuri, ya, termasuk terkait tema yang mau kita bawa ini, ya. Meskipun diceritakan di Indonesia ini ada 180 juta penduduk muslim di Indonesia, dan kita sudah punya yang namanya sistem ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi syariah, tapi ternyata tidak seluruh umat Islam sepakat. Ada yang mengatakan bank syariah itu setengah syariah. Ada yang mengatakan bank syariah itu 200% tidak syariah. Enggak cuma 100, 200 gitu ya. Kelebihannya dari mana? Nah, ada yang mengatakan bank syariah itu lagi belajar syariah. Dan yang mengatakan itu bukan orang kafir. Yang mengatakan itu kita sendiri, di antara saudara kita sendiri. Tapi lagi-lagi kita bersyukur hanya berhenti di
perkataan, ya. Tidak ada huru-hara. Itu satu kesyukuran yang saya kira budaya yang kita perlu lestarikan, yaitu walaupun berbeda kita tetap mencari persamaan di antara kita semuanya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat itu kita akan mencoba mengkritisi ada apa dengan bank syariah. Sebelum saya mengajak ke sana, ada satu hal penting yang ingin kita pertanyakan dan kita jawab bersama. Untuk apa bank syariah dipertanyakan kesyariahnya? Kira-kira pertanyaan itu mendatangkan manfaat ataukah mendatangkan madharat ketika kita lanjutkan, ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus betul-betul jelas, ya, untuk mendudukkan persoalan mengenai akar masalah dari bank syariah itu layak diragukan, boleh dipertanyakan kebenarannya apa tidak. Berbeda ketika kita bertanya, ya, apakah riba itu haram atau halal? Itu pertanyaan yang salah, karena sudah clear dijelaskan di dalam ayat Al-Quran bahwa riba itu haram, ya. Kedudukannya tentang riba itu bukan ijtihadi. Riba itu kedudukannya adalah syariat yang dijelaskan langsung di dalam Al-Quran dan banyak hadis. Tetapi bagaimana dengan bank syariah, ya? Bank syariah itu merupakan produk syariat Islamkah atau dia merupakan produk hasil pemikiran para ulama? Insya Allah kita semua sepakat, ya, bahwa bank syariah itu adalah produk ijtihad, di mana Rasulullah sudah menjanjikan selama ijtihad itu dilakukan dengan jalan yang benar, maka hasil ijtihad salah ataupun benar, dua-duanya dinilai berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu meskipun nanti kita berbeda pendapat, cukup berhenti di situ, ya. Tidak usah diperpanjang lagi perbedaan kita, ya. Karena ada yang tadi saya sampaikan di depan berbeda pandangan, ya. Jadi untuk apa kita mengoreksi tentang syar'i tidaknya bank syariah? Justru kita ingin mengetahui lebih jauh, gitu ya, apakah ijtihad para ulama tentang bank syariah ini masih relevan tidak dengan kaidah berijtihad. Itu kalau satu sisi, ya. Tetapi sisi yang lain, yang ini paling banyak diamati dan dilakukan oleh para umat Islam, itu adalah mengoreksi praktek bank syariah. Oleh karena itu saya ingin kita semuanya memilah, ya, yang ingin kita koreksi kesyariahannya itu konsepnya kah atau prakteknya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Yang mau kita koreksi itu adalah konsep Islamic Bank yang dikembangkan melalui fatwa-fatwa para ulama, ataukah prakteknya, ya. Kalau saya coba bacakan, ya, di media massa itu memang sudah santer, ya. Misalkan pada tahun 2016 Majelis Ulama Indonesia itu mengkritik bank syariah sendiri, bahwa bank syariah itu mengajak masyarakat untuk berlomba cari utang pergi haji zaman itu, ya. Kemudian salah satu tokoh anggota dewan itu juga mengkritik bahwa bank syariah itu tidak pro UMKM. Bentuknya diantaranya bank syariah itu pembiayaannya yang terbanyak adalah untuk corporate, bukan untuk retail, bukan untuk bisnis tapi untuk konsumsi. Kemudian ini yang kenceng lagi, ya. Salah satu tokoh bank konvensional ternama, yaitu dirutnya bank BUMN besar di Indonesia, itu mengkritik bahwa bank syariah itu bisnis modelnya tidak jelas. Tahun 2016, ya, tidak jelas, hanya niru-niru bank konvensional, kira-kira gitu. Yang akhirnya yang kritik ini jadikan direktur bank syariah hari ini. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur di banyak media, ya, mengkritik bank syariah itu mahal, ya. Dan banyak lagi, ya, kritik-kritik itu muncul, ya.
Tapi semuanya kritiknya sama. Yang dikritik bukan konsep, ya. Yang dikritik itu praktek, bisa banknya, bisa oknumnya. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya coba pilah, ya. Kita pilah yang pertama, kita kritik konsepnya dulu. Ada nggak yang salah dalam konsep pengembangan bank syariah bil khusus di Indonesia? Ya. Bank syariah di Indonesia maupun di seluruh negara di dunia ini mengembangkan konsep yang sama. Makhluknya namanya bank. Apa itu bank? Bank itu adalah lembaga yang mendapatkan dana dengan mengumpulkan uang receh dari masyarakat, kemudian didistribusikan dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada orang lain. Atau kita sering menyebut sebagai lembaga pengambil tabungan. Tinggal caranya disyariahkan. Tapi makhluknya sama, yaitu bank. Ya. Apakah salah dengan makhluk ini? Ya. Para ulama sepakat bahwa abad ini keberadaan bank itu sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sehingga para ulama beristihad bahwa kehadiran bank itu adalah hajat, sebuah hajat yang harus diwujudkan. Tinggal bagaimana hajat itu tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar riba, tidak melanggar gharar, dan tidak melanggar syariat yang lain. Tetapi masalahnya adalah ketika kita minta, ya, kita minta bank syariah itu menerapkan akad bagi hasil. Masyarakat menuntut kalau pinjam di bank syariah mau pakai bagi hasil. Sementara uang yang ada di bank syariah itu bukan uangnya pemilik bank. Itu adalah uang masyarakat yang ditaruh di bank syariah itu dengan akad nitip. Akadnya titipan. Sementara bank yang dititipi uang itu diminta oleh masyarakat untuk mempraktekkan bagi hasil. Maka kalau itu dilakukan oleh bank syariah, itu termasuk pengingkaran amanah. Karena amanah uang dititipkan, oleh bank dilakukan bukan dengan penitipan. Oleh karena itu, secara konseptual, kalau kita berharap bank syariah itu menerapkan akad bagi hasil, itu ibarat pungguk merindukan bulan. Karena makhluknya itu bukan makhluk yang siap bagi hasil. Karena dia menggunakan dananya amanah orang lain. Saya mendapatkan statement ini dari beberapa direktur Bank Syariah Internasional, ya, yang menceritakan bahwa mudharabah itu tidak mungkin sampai kapanpun akan menjadi produknya bank syariah, terkecuali jika nasabah bank syariah itu siap rugi. Kecuali kita nabung deposito tapi siap rugi. Kalau kita nggak siap rugi, maka bank nggak akan pernah menggunakan uang itu dengan akad mudharabah. Konsepnya begitu, yang poin nomor 1, ya. Kemudian yang kedua, pengembangan bank syariah di seluruh dunia ini menerapkan konsep seperti konsep konvensional, yaitu bank fraksional. Artinya ketika bank itu bisa menghimpun dana sebut saja 1 miliar gitu ya, kemudian dia hanya punya modal cukup 1/10-nya, artinya berarti dia punya uang sekitar 1 miliar lebih 100 gitu ya, dia bisa memberikan pembiayaan lebih dari modal yang dia miliki. Artinya ketika bank itu dia punya modal hanya 100 juta, dia secara sistem dimampukan untuk men-create uang sampai berlipat-lipat, 9 kali lipat, ya, meskipun dengan akad syariah, namanya fractional banking. Resikonya apa? Resikonya ketika ada mengalami kegagalan bayar, maka yang terjadi itu bank akan mengalami masalah kekolepan, ya. Ini problem sistem yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengembangan bank syariah di seluruh dunia itu lebih mengedepankan pendekatan fikih di dalam desain pengembangan produk. Jadi saya ambil contoh di Malaysia itu cukup menarik dibandingkan di Indonesia, ya.
Di Malaysia itu produk yang populer itu adalah produk Bai Al-Inah. Bai Al-Inah itu dijadikan produk primadona bank syariah di Malaysia karena karakternya mirip seperti kredit konvensional. Jadi orang pinjam di bank, nanti bank akan menganggap orang itu jualan aset, kemudian dijual kembali kepada orang itu dengan margin. Nah, pertanyaannya, mengapa Malaysia pakai Bai Al-Inah? Karena di antara 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu ada salah satu mazhab yang membolehkan Bai Al-Inah. Tapi ulama Indonesia tidak. Indonesia menolak Bai Al-Inah, memilih Bai Al-Murabahah. Mengapa Bai Al-Inah ditolak? Karena itu pendapat minoritas ulama. MUI memilih pendapat jumhur, di mana murabahah disepakati oleh seluruh 4 mazhab, sedangkan Bai Al-Inah tidak. Maka yang diambil murabahah. Resikonya bank syariah di Indonesia lebih susah berkembang karena penerapan murabahah jauh lebih sulit daripada penerapan Bai Al-Inah. Tapi intinya pendekatannya fikih. Ya. Yang terjadi apa? Produk menjadi lebih rumit. Bank berusaha mereplika produk bank konvensional dengan berbagai macam cara, tapi resikonya harga lebih mahal, proses lebih sulit, hasilnya kurang kompetitif. Halal neng larang, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Izzuf Maksud dan kawan-kawan, gitu ya. Itu poin nomor 1. Ya. Oleh karena itu, akan sangat wajar kalau kemudian konsepnya sudah seperti itu, hasilnya melenceng. Ya. Terkecuali kita mengganti konsep bank syariah diganti. Apa gantinya? Secara konsep sudah banyak ditawarkan oleh para akademisi, cuma dipraktekkan susah. Misalkan mengembangkan yang namanya Investment Islamic Bank, bank berbasis investasi. Seperti kalau di kita itu namanya adalah Merchant Bank, ya, bank dagang. Jadi dia tidak menghimpun dana retail simpan pinjam dari masyarakat, tapi dia hanya menerbitkan sumber dananya dari obligasi atau suku. Jadi memang dananya dari masuk itu sudah siap untung siap rugi. Ketika dibagi hasilkan sudah siap, ya. Ternyata itu di Indonesia nggak jalan. Kalau di Uni Emirat Arab jalan. Mengapa di Indonesia nggak jalan? Karena rata-rata nasabah di kita itu nasabah retail. Sehingga kalau kita hanya mengembangkan bank syariah itu, ya menggarap korporat, tidak akan hidup. Sudah diambil sama bank-bank besar semuanya. Jadi konsep ada, praktek susah. Itu poin nomor 1. Ya. Yang terakhir, bagaimana kalau kita mencoba mengoreksi kesyariahan bank syariah dari sisi praktek? Ya. Dari sisi praktek ini, ya, saya berharap teman-teman sekalian bisa memilah ya, bahwa bank syariah ini sekarang di Indonesia arti kepatuhan itu dikembalikan kepada fatwa DSN, bukan pendapat ulama personal. Artinya sesuai tidaknya syariah itu ukurannya bukan pendapat pribadi, ukurannya adalah fatwa ulama. Ketika dia bertentangan dengan fatwa DSN, maka dikatakan tidak syar'i. Ketika dia tidak bertentangan, ketika bertentangan baru dikatakan syar'i. Bank syariah tidak akan taat kepada pendapat ulama yang tidak sesuai dengan fatwa DSN, karena dia harus tunduk kepada hal itu. Nah, dari hasil penelitian itu banyak ditemukan ya, kesalahan-kesalahan teknis tentang tidak syar'inya bank syariah. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh misalnya, saya tidak usah sebutkan semua ya. Kalau kita menabung di bank syariah dengan akad mudharabah, itu akadnya pakai bagi hasil. Ya. Kalau uang kita besar, biasanya kita akan minta bagi hasilnya itu setara dengan bank konvensional, bunga bank konvensional. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak bank syariah menjanjikan bagi hasil yang setara dengan bunga di bank konvensional? Jawabannya secara konsep tidak boleh, ya. Tetapi fakta yang terjadi bisa dijanjikan secara lisan. Susah dibuktikan, ya, kalau kita nggak ke lapangan. Tetapi fakta yang terjadi nanti tingkat bagi hasil yang diterima nasabah-nasabah itu akan identik mendekati tingkat bagi hasil yang ada, tingkat bunga yang ada di bank konvensional, ekuivalen, ya. Permasalahannya kalau mungkin kita semuanya mengevaluasi, ini siapa yang salah? Yang salah itu banknya apa nasabahnya? Dua-duanya. Nasabah menuntut
Pokoknya aku pengen pakai akad bagi hasil, tapi hasilnya podo dengan bunga. Kalau enggak aku nggak mau. Memaksa gitu. Banknya takut kalau nggak diluluskan nasabah pergi. Oleh karena itu otokritik kita semuanya, ya. Otokritik bahwa ternyata survei di Indonesia itu menunjukkan meskipun 70% Muslim di Indonesia itu tahu bahwa bunga bank itu riba, tapi hanya 55% Muslim yang tahu bahwa riba itu haram tetap tidak melakukan transaksi di bank syariah. Keyakinan tapi nggak dipraktekkan. Nah, itu yang terjadi di negeri kita. Meskipun kita yakin sholat rajin di masjid, tapi ternyata masih dijumpai ada soto sapi campur babi yang jualan Muslim, ya. Naudzubillah. Jadi ada inkonsistensi keimanan, ya. Dua arah. Contoh yang kedua, misalnya kaitannya dengan sisi pembiayaan, ya. Bank Syariah selama ini itu produk andalan utamanya adalah pembiayaan murabahah. Dalilnya Al-Baqarah 275, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, bahwa Allah menghalalkan baik dan melarang riba. Artinya riba dihapuskan, itu gantinya adalah baik. Ketika riba dibuang, gantinya jual beli, ya. Jual belinya apa? Ulama beristihad, lahirlah fatwa MUI tahun 2000, yaitu akad tentang murabahah, ya. Permasalahannya bukan di situ, prakteknya. Prakteknya itu kalau murabahah itu harusnya bank itu menjual barang real kepada anggota. Jadi kalau kita beli mobil, pengen beli mobil, maka bank itu datang ke dealer membelikan mobil, kemudian menjual lagi kepada kita dan diambil untungnya, ya. Fakta yang terjadi itu masih ada, ya. Temuan-temuan di lapangan bahwa margin laba dari murabahah itu dari tahun ke tahun naik, ya, marginnya. Margin setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, ya. Meskipun itu namanya margin hasil, ya. Tetapi kemudian itu apa? Disetarakan dengan tingkat bunga, ya. Kemudian contoh yang lain misalkan dalam konteks pembiayaan atau mudharabah, ya. Mudharabah itu harusnya pakai bagi hasil. Tapi faktanya tidak mudah. Yang terjadi bagi hasil pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah itu dihitung atas dasar proyeksi keuntungan, bukan keuntungan real. Tapi ini sebabnya di depan tadi. Mengapa ini terjadi? Karena bank itu makhluknya adalah mengelola dana umat, bukan dananya sendiri, ya. Sehingga kita nggak akan bisa memaksa bank syariah itu untuk murni mempraktekkan akad bagi hasil. Oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kritik-kritik ini muncul sebab utamanya karena bank dipaksa untuk memiliki produk yang kompetitif dengan bank konvensional, ya. Mirip tetapi syar'i. Akhirnya harus berkelit sana berkelit sini, gitu, ya. Sulit jadinya, ya. Kemudian sisi yang lain, yang ini menjadi kritik lain, ya, tentang kinerja bank syariah itu adalah berkaitan dengan kebiasaan, ya, memanfaatkan mensiasati aspek legal dengan kesepakatan lisan tadi, ya, di antaranya di dalam marketing, ya, di dalam budaya pemasaran atau marketing. Kemudian benchmarking dengan bank konvensional, meskipun ini tidak bisa dihindari ketika bank konven dan bank syariah itu dijual berjajaran, ya. Terlepas Iran itu Syiah atau Sunni, ya. Tapi Iran itu satu negara yang berbeda sendiri dalam mengembangkan bank syariah. Ketika Ayatullah Khomeini naik panggung, maka bank-bank di Iran itu semuanya satu negara dikonversi menjadi bank syariah. Sehingga mindset masyarakat di Iran itu totally berubah. Berbeda dengan negara-negara lain seperti kita. Kita
mau ikuti produk bank syariah itu seperti ibaratkan kita membeli makanan halal dan haram di etalase yang sama, ya. Nah, tinggal masalahnya begitu. Kalau teman-teman yang masih bujang ini ditawari, pilih mana antara calon istri perempuan yang cantik belum pakai jilbab atau tidak cantik pakai jilbab. Ya mending yang cantik nanti tak jilbabi sendiri, kan gitu ya jawabannya. Jadi itu fakta yang buat kita sulit. Ketika dua barang hal yang satu difatwakan halal, satu tidak difatwakan halal, dijajar bersama, berat ya. Saya kira itu pengantar bahan diskusi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya monggo kalau ada yang mau diaturkan, ditanyakan atau mungkin urun rembuk saya persilahkan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Priyogo atas penyampaian materinya. Kita sudah ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Mungkin dari para jemaah ada yang ingin menanyakan terkait materi hari ini, yaitu apakah syariah itu syariah. Monggo jemaah sekalian, ada yang bertanya? Kalau saya boleh puling di forum ini, boleh nggak tunjuk jari yang sudah punya rekening di bank syariah? Oke, ya. Mudah-mudahan ini jujur ya, dalam arti yang tidak itu berarti belum ya. Nah, belum ini sebuah pertanyaan besar ya. Tidak setuju dengan praktek bank syariah yang dianggap belum syar'i ya, atau belum ada komitmen. Artinya ini tantangan besar bagi kita semuanya ya, bahwa bank syariah itu sejelek apapun, seburuk apapun, itu adalah hasil ijtihad para ulama untuk menyelamatkan manusia dari riba ya. Oke, saya sedikit melenceng sedikit ya, bahwa riba itu dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah dosa biasa karena riba itu tidak membahayakan orang lain secara langsung ya. Beda dengan mabuk, beda dengan mencuri, itu bahayanya kelihatan mata. Riba itu bahayanya tak kelihatan. Kelihatannya mungkin 40, 30, 20 tahun kemudian dan dampaknya dirasakan di seluruh negeri. Baru kerasa ketika riba itu diadakan. Sehingga sampai Rasulullah menjelaskan akan muncul suatu zaman, di zaman itu umat Islam banyak tapi seperti buih terombang-ambing. Nah, kapan itu terjadi? Yaitu ketika zaman itu semua orang nggak bisa terhindar dari riba. Loh, mengapa kok bisa? Karena sistemnya udah ribawi. Sehingga semua terlibat ke riba. Alasannya nggak ada jalan tanpa riba. Bayaran gaji lewat riba, ya, mau bayar kredit lewat riba, semua ke sana. Oleh karena itu sebetulnya selemah apapun tadi yang saya sampaikan tentang kritik bank syariah, itu adalah produk kita sendiri. Mari kita koreksi bersama, gitu ya. Itu hasil ijtihad para ulama, ya, yang mengajak kita untuk menyelamatkan perut kita dari makanan yang haram. Karena Nabi mengatakan bahwa kalau dalam perut kita ada makanan yang haram, maka salah satu dampaknya doa tak akan Allah kabulkan, ya. Hatinya akan menjadi kotor, pikirannya jadi kotor. Marilah kita bersama-sama, gitu ya, kita berdoa agar suatu saat kita bisa ikut mendorong perkembangan keuangan syariah ini. Engkau kalau ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Ya, di belakang. Engkau. Kalau bisa masuk ke depan ada pertanyaan. Pakai mic biar yang lain dengar, Mas. Mohon izin bertanya, Pak Ustaz. Iya.
Saya sebagai orang yang punya rekening perbankan, bagaimana jika kita mengetahui kondisi perbankan syariah yang ternyata praktek di lapangannya itu tidak sesuai dengan syariah. Kita sebagai orang awam, saya pernah tahu sedikit ilmunya, kemudian ternyata kita tahu praktek di lapangan dari perbankan syariah itu tidak sesuai syariah. Kemudian yang kedua terkait akad murabahah. Seandainya perbankan harus memiliki barang seperti mobil, rumah, itu yang menjadi pertanyaan dalam suatu seni. Itu pajaknya gimana? Apakah 2 kali atau bisa langsung? Karena terkait isu pajak di bukaan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya adalah yang pertama, kalau kita menilai praktek bank syariah tidak sesuai 100% syariah, kita akan ikut apa tidak? Ya, poin nomor 1 itu. Pertanyaan ini kita bisa jawab. Kalau kita tidak ikut, kita akan kemana? Bank konvensional yang kita sebut nol syariah dengan bank syariah yang kita sebut saja ya 60% syariah, ya. Secara zahir 60% syariah, tapi secara itikadi 1%. Itikadi, sejarah kelahiran itu dia itikadnya pengen syariah. Cuma kendala-kendala itu membuat dia tidak mampu, ya. Kendala legal, kendala lingkungan, dia itu tidak mampu. Ya. Terus sikap kita gimana? Istihad kita menemukan hal itu. Itu bisa juga kita ibaratkan, ya. Kalau sebagai situasi yang ini upaya untuk menuju Islam yang sebenarnya itu sebuah proses bagaimana yang namanya bank syariah akan syar'i betul itu bahwa alam tahun berapa nggak tahu kita. Apa kita masih hidup apa tidak nggak tahu. Tapi ketika kita terlibat, insya Allah badan kita akan jadi saksi. Harta kita akan jadi saksi bahwa buruk apapun bank syariah, tapi telah diakadkan oleh ulama-ulama itu untuk syar'i, kami ikut mendukung, ya. Meskipun ada kelemahan-kelemahan di sana. Jadi ibaratkan ini sampai hari ini belum ada fatwa ulama di dunia yang mampu membuat sebuah produk bank baru, gitu ya, yang bentuknya tidak seperti sekarang, yang lebih syar'i. Tidak ada. Misalkan kemarin ada contoh pakai dinar, Pak, ya. Dinar dirham. Dinar dirham ini baru sebatas fungsinya sangat kecil sekali, yaitu fungsi transaksi keuangan saja. Belum bisa melengkapi fungsi-fungsi yang lain seperti hanya dalam dunia perbankan, ya. Kemudian yang kedua, dalam akad murabahah ini bagaimana kalau kemudian bank membeli barang dulu, ditaruh di bank sebagai showroom, taruh mobil begitu, ya, kemudian baru dijual. Kena pajak 2 kali apa tidak? Kalau cuma naruh ya nggak akan kena. Tapi kalau dia praktek beli dulu akan kena. Meskipun sudah disesuaikan di Indonesia, ya, mengikuti Malaysia. Kalau di Malaysia itu sistem akuntansi yang diterapkan perpajakannya itu substansi mengalahkan formal. Karena di Malaysia itu diyakini bahwa bank syariah itu substansinya tidak jualan mobil, substansinya dia adalah pembiayaan, maka dia tidak akan kena pajak penjualan. Tapi di Indonesia tidak. Di Indonesia dulu formal mengalahkan substansi. Kalau memang terjadi jual beli 2 kali, meskipun itu pembiayaan, karena formalitasnya jual beli ya kena pajak 2 kali, ya. Sehingga sempat kira-kira tahun 2000-an lebih itu beberapa bank ditagih pajaknya sampai miliaran rupiah, ya. Dan akhirnya komplain, kami nggak jualan kok, kami itu hanya pembiayaan kok dipungut pajak, ya. Tetapi situasi ini terjadi sebagai akibat karena bank dipaksa, yang makhluknya bank itu suruh jualan, ya. Sehingga tadi sebetulnya akad murabahah itu maksimal yang bisa dilakukan itu yang seperti ada sekarang ini, yaitu bank mewakilkan anggota untuk membeli barangnya sendiri.
Kaitannya apa? Ya kaitannya itu terus nanti apa? Perpajakan ya. Sehingga terkesan bahwa akad murabah itu tidak seperti murni akad murabah pada zaman sahabat klasik ya, kan mudah dimodifikasi. Tapi para ulama masih membolehkan ya, masih membolehkan selama peruntukan barang itu tidak melenceng dari akad. Jadi kalau memang akadnya itu 100 juta mobil ya jadinya 100 juta mobil. Bukan akadnya 100 juta mobil jadinya 90 juta mobil plus 5 juta cash. Kalau ada sisa cash itu maka ada bunga di dalamnya. Jadi saya berikan contoh ini. Jadi akadnya kita mau pembiayaan mobil 100 juta. Kemudian bank ngasih wakalah, kamu tak silahkan mewakili bank membeli mobil kami ya. Ternyata harganya bukan 100, harganya 90, tapi marginnya dihitung dari 100, maka disitulah ada riba. Mestinya margin itu dihitung dari harga real mobil. Nah ini tugas OJK untuk melakukan pengawasan. Terima kasih atas masukannya, pertanyaannya. Masih ada beberapa saat, monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Jadi kepada para jamaah mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi. Monggo yang ingin bertanya disampaikan. Ya monggo mungkin ada yang mau bertanya terkait prinsip bank syariah atau praktek bank syariah. Saya bertanyakan. Lagi, maka. Oke, Ya. Ini pertanyaannya bagaimana praktek akad wakalah di bank syariah dilakukan, ya. Jadi wakalah ini digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan nasabah bank yang tidak standar, ya. Misalkan pembelian barang sifatnya individual, bukan yang masif kerjasama dengan bank, sehingga bank tidak tahu sebetulnya kebutuhan nasabah itu apa, ya. Misalkan tadi contohnya mobil, ya. Maka ketika nasabah itu mengajukan pembiayaan, mengajukan semacam proposal pembiayaan tadi senilai 100 juta rupiah dengan spek mobil merek sekian tahun sekian kira-kira begitu ya. Maka kemudian seharusnya ya bank itu adalah membeli mobil itu sendiri ya, kemudian menjualnya kepada nasabah. Tapi karena tempat belinya tidak tahu, ongkosnya mahal ya, maka bank akan membuat sebuah catatan ya, sebuah perjanjian, yaitu mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan mobil itu atas nama bank ya. Jadi nanti akad murabah itu nanti jadinya macam banyak, nggak cuma satu ya. Setelah kemudian diwakilkan itu, maka kemudian bank kerjasama dengan si penjual itu membayar gitu ya. Baru kemudian bank memberikan akad baru, yaitu menjual barang itu kepada nasabah. Cuma praktek ini di Malaysia lebih tertib daripada di Indonesia. Kenapa? Malaysia mengatur ya bahwa ketika seseorang itu mewakilkan nasabah untuk membeli barang,
maka proses perwakilan itu harus terjadi sebelum barang diserah terimakan. Maka tanggal jamnya dicatat, ya, rekodnya ada jamnya detail by system. Ya. Nah, di kita, saya sepahami saya mungkin keliru, nanti bisa dikoreksi, itu belum sampai ke sana. Ya. Sehingga salah satu problem yang terjadi itu di kita adalah timing. Ya. Misalkan contoh, harusnya bank itu menjual barang setelah barangnya dimiliki. Yang terjadi tidak. Akadnya hari ini, wakalahnya hari ini, transaksinya hari ini, uangnya diberikan hari ini. Ya. Jadi satu, itu problemnya di sana. Ya. Tapi lagi-lagi, inilah yang namanya formalitas. Inilah yang namanya form. Ya. Kalau kita kejebak ke sana, kita akan debat kusir. Ya. Karena substansinya bukan itu. Substansinya itu adalah bank memenuhi kebutuhan nasabah tanpa riba, kira-kira gitu. Maka selama makhluk bank seperti kita seperti ini, ya insya Allah ini akan abadi. Praktek saya ini akan jalan terus gitu ya. Sampai akan muncul gebrakan mengubah makhluk baru bank syariah itu menjadi makhluk lain. Sehingga saya sempat tanya ke salah satu petinggi bank negara di Malaysia, itu saya tanya, sampai kapan sih bank syariah itu berhenti meniru bank konvensional? Ini udah 30 tahun ini. Mestinya kan dari meniru kemudian lama-lama tiruannya hilang jadi asli, kira-kira gitu ya. Ternyata kok tidak bisa. Sampai hari ini produknya itu produk tiruan semua, kira-kira gitu ya. Akad mudharabah itu minor sekali, akad istisna minor sekali, yang dominan akad murabahah tadi ya. Ternyata ya tidak bisa dijelaskan. Selama makhluk banknya seperti itu, ya kita masih akan seperti tadi. Ya. Itu kira-kira jawaban singkat saya, teman-teman sekalian. Tapi satu pesan saya tadi ya, ketika kita tahu diibaratkan bank konvensional itu permen yang manis tapi tidak ada bungkusnya. Bank syariah itu permen manis dan ada bungkusnya, cuma kebuka. Nah, tetap pilihlah bank syariah karena sudah ada bungkusnya, tinggal cara nama kita menutupnya, gitu ya. Maka kalau teman-teman jadi nasabah bank syariah akan lebih mudah menutup daripada di luar. Kita jadi tahu kontrolnya, kita jadi tahu koreksinya. Daripada di luar kita menjadi pengamat, kita nggak paham bagaimana cara mengoreksi bank syariah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas kekurangannya, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib. Kurangnya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.